Assalamualaikum, halo teman-teman, perkenalkan namaku Faris. Hari ini aku akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke Jawa Tengah. Kali ini kita akan membahas ragam budaya di Jawa Tengah. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, Samudra Hindia, dan daerah istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Jawa Tengah bagian tengah dikenal sebagai pusat budaya Jawa. Penduduk Jawa Tengah mayoritas adalah suku Jawa. Tetapi ada juga suku lain yang tinggal di Jawa Tengah seperti suku Sunda yang tinggal di daerah perbatasan dengan Jawa Barat. Selain itu, ada pula warga Tionghoa Indonesia, Arab Indonesia, dan India Indonesia sebagai pendatang yang tersebar di seluruh provinsi ini. Selain semuanya tadi, Provinsi Jawa Tengah masih punya kebudayaan dan keunikan yang gak kalah menariknya. Jawa Tengah memiliki ragam kebudayaan. Salah satu yang menarik adalah kesenian tarinya. Beberapa tarian yang populer di Jawa Tengah antara lain tari gambyong, tari serimpi, dan jatilan. Bahkan tari gambyong bisa kita lihat di uang Rp5.000. Tari gambyong merupakan tarian khas rakyat yang berasal dari Surakarta. Tarian ini sekarang sudah naik kelas dan mulai dipertunjukkan di kalangan bangsawan. Jawa Tengah juga punya beragam makanan khas yang menarik. Di antaranya lumpia khas Semarang. Lumpia adalah makanan semacam rolade yang berisi rebung telur dan daging ayam atau udang. Citra rasa lumpia Semarang adalah perpaduan rasa antara Tionghoa dan Indonesia karena pertama kali dibuat oleh seorang keturunan Tionghoa yang menikah dengan orang Indonesia yang menetap di Semarang, Jawa Tengah. Ada juga dawet ireng. Dawet ireng adalah es cendol yang berasal dari daerah Butuh, Purworejo, Jawa Tengah. Ireng dari bahasa Jawa seperti hitam. Butiran dawet berwarna hitam karena diperoleh dari Abu Bakar jerami yang dicampur dengan air sehingga menghasilkan air berwarna hitam. Air ini kemudian digunakan sebagai pewarna dawet. Kalau kalian ke Jawa Tengah, jangan lupa mencicipi jajanan kuliner ini ya. Lokasi wisatanya nggak kalah menarik juga loh. Ada Candi Borobudur yang merupakan warisan budaya dunia
yang ditetapkan oleh UNESCO sejak tahun 1991. Kemegahan arsitektur Candi Borobudur tidak lepas dari sejarah panjang berkembangnya agama Buddha di Indonesia. Kemasyhuran Candi Borobudur terkenal hingga ke mancanegara dan dikenal sebagai monumen Buddha terbesar di dunia. Selain Candi Borobudur, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan Dataran Tinggi Dieng. Dataran Tinggi Dieng adalah salah satu situs bersejarah paling terkenal di Indonesia. Dataran ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia karena dikenal dengan pesona alamnya yang indah. Di Pulau Jawa yang dikelilingi oleh hijau, pegunungan, dan hamparan awan. Hal itu membuat Dieng memiliki udara dingin yang segar. Selain alamnya yang elok tiada dua, Dieng juga menyimpan banyak objek wisata, geologi, dan sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Beberapa tempat wisata di Dieng yaitu Kawah Telaga dan Komplek Kawasan Candi Hindu yang mampu menarik wisatawan itu berkunjung kembali. Selain semuanya tadi, Provinsi Jawa Tengah masih punya kebudayaan dan keunikan yang gak kalah menariknya. Faris akan menunjukkan baju adat, rumah adat, dan alat musik tradisional, dan hal-hal yang menarik di Jawa Tengah. Sebelumnya, yuk kita bahas tentang pakaian adat. Pakaian adat Jawa Tengah yang memiliki ragam dan berbeda dan memiliki kekhasannya masing-masing. Kita mulai dari pakaian yang dikenakan laki-laki. Pakaian ini namanya Jawi Jangkep. Sama seperti pakaian adat lainnya, pakaian adat laki-laki terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian bawah laki-laki menggunakan kain jarik dililit menggunakan ikat pinggang, lalu bagian tengah menggunakan beskap berwarna hitam, namun lebih pendek. Bagian belakangnya karena supaya lebih mudah ketika memasukkan aksesoris keris yang ditambahkan pada bagian belakang pinggang. Kemudian bagian atas kepala laki-laki memakai penutup kepala yang disebut blangkon yang bermotif batik. Sedangkan pakaian untuk perempuan biasanya disebut kebaya. Namun kebaya ini berbeda dengan kebaya pada umumnya loh, sama seperti pakaian laki-laki. Pakaian adat perempuan terdiri dari beberapa bagian. Pada bagian bawah, perempuan menggunakan kain jarik yang mempunyai motif seperti yang dipakai laki-laki. Kemudian bagian tengah perempuan menggunakan kebaya yang berwarna hitam keemasan berbahan beludru. Pada bagian atas kepala perempuan dipakaikan konde sebagai perhiasan dan bunga. Pakaian adat Jawa Tengah memiliki filosofi melambangkan kesabaran, kepatuhan, kehalusan, serta sifat lemah lembut seorang perempuan. Wah, menarik juga ya pakaian adat Jawa Tengah. Nah, selain pakaian adat yang menarik, rumah
adat Jawa Tengah juga menarik untuk dikulik karena memiliki fungsinya masing-masing. Salah satunya adalah rumah joglo. Rumah joglo terbuat dari bahan kayu. Pada zaman dulu, rumah biasanya terbuat dari kayu jati dan kelapa. Awalnya rumah adat Jawa Tengah bentuknya bujur sangkar dengan 4 pokok tiang di tengahnya. Namun seiring perkembangan zaman ada tambahan beberapa ruangan di dalamnya. Selain pakaian adat dan rumah adat, Provinsi Jawa Tengah juga memiliki lagu tradisional khasnya seperti ilir-ilir, gundul pacul, jeblak-jeblak suwong, dan lainnya. Nah, menarik kan kalau teman-teman paling suka yang mana? Terima kasih sudah ikut jalan-jalan dengan menonton video ini. Dadah!